dan Komika Indonesia ikut turun ke jalan dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR Senayan, Jakarta untuk menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang juga dikenal sebagai Gerakan Peringatan Darurat Indonesia. Beberapa komika terlihat hadir dan bersiap mengikuti aksi demonstrasi. Di antaranya Mamat Al-Katiri, Rispo, Bintang Emon, Abdur Arsyad, Ari Kriting, Abdel Ahlian, Rijen Rakelna, dan lainnya. Rombongan komika tersebut terlihat kompak memakai setelan berwarna hitam. Para komika ini hadir untuk menunjukkan aksi solidaritas menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi ini digelar untuk menolak kesepakatan rapat panja balik DPR pada Rabu kemarin yang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Selain komika dan sejumlah tokoh politik, pada demo penolakan RUU Pilkada di depan gedung DPR Jakarta juga terlihat sejumlah publik figur, di antaranya aktor Reza Rahadian yang hadir dan berorasi bersama massa. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda dari sebelumnya. Dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dicegal. Sobat saya Abraham Silaban, saya bersama dengan Bung Andovi Daloves. Apa yang mendorong Anda untuk datang ke sini? Bung Andovi, saya lihat juga teman-teman Anda juga influencer, public figure dan sebagainya juga ikut memberikan pandangannya pada hari ini. Yang mendorong gue adalah gue tuh bangga sama DPR justru. Bangga kenapa? Hebat mereka. Gue aja kalau mau ngumpulin temen susah banget. Mereka satu hari langsung ketemu di DPR. Hebat. Itu bukti bahwa DPR bisa bekerja keras. Gue aja mau ngumpul sama teman-teman. Lu weekend kemana bro? Sorry lagi pacaran. Mereka satu hari setelah keputusan MK itu kumpul. Nah berarti kalau Senin depan mereka kosong, bisa ngumpul dong untuk undang-undang perampasan aset, undang-undang masyarakat. Bisa dong. Bukti dong DPR bisa dong. Jadi ayolah, masa DPR nggak bisa undang-undang lain? Permintaan gue cuma satu, dia dari itu. Gue nggak peduli di pilkada lu voting siapapun, itu hak lu. Gue mau permainan ini seadil mungkin. Kalau putusan Mahkamah Konstitusi kemarin bersifat final dan tetap, apakah hari ini juga iya atau tidak? Berikan ruang keadilan dan keseimbangan yang sebisa mungkin seimbang. Habis itu silakan demokrasi terjadi, silakan lu voting siapapun yang lu mau. Itu aja. Kalau lu bisa bicara sama anggota DPR yang ada dalam badan legislasi, apa yang lu mau sampaikan langsung pada mereka? Gue yakin beberapa atau banyak dari anggota DPR yang ketika mereka mau jadi anggota DPR, mereka masuk dengan keinginan yang mulia. Gue percaya itu. Gue mungkin naif ya, mungkin gue naif. Just remember, kenapa kalian masuk DPR in the first place? Gue yakin banyak dari kalian masuk dengan keinginan dan dengan keinginan yang oke dan baik. Ingat itu, please guys. Ingat kalau Indonesia maju, kalian juga maju, semua juga maju, semua juga untung. Ingat, rakyat bukan cuma segelintir orang doang. Kalau Anda bisa juga memberikan kepada kita suasana batin hari ini, lintas generasi, lintas usia, lintas latar belakang hadir di sini. Apa yang bergejolak di batin Anda melihat aksi-aksi yang terjadi di tempat ini? Mungkin ini diksi yang salah, tapi gue sedikit terharu. Kan biasanya orang ngomong terharu ketika romantis, bahagia. Gue sedikit terharu. Apalagi pas alma mater gue keluar, gue kayak terharu banget. Tapi ingat, jaga kedamaian. Tunjukkan, gue nggak mau ini dipakai alasan, oh kalian rusuh tuh, nggak. Tunjukkan kalau kita bisa jauh lebih dewasa daripada mereka yang di dalam sana. Itu, lu boleh berekspresi, lu boleh marah, lu boleh, tapi dengan sedamai mungkin. Udah itu aja. Ainus, semangat. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih, Bung Andovi Daloves. Sekali lagi terima kasih ya. Ini Ainus. Iya.
istirahat dulu. Thank you. Itu dia dari Bung Ando Vida Lopez. Yang menarik sesungguhnya, dia memberikan satu statement kepada kita, pengingat bahwa kebebasan berpendapat, kemerdekaan berpendapat tentu saja diatur oleh undang-undang dan konstitusi kita. Tapi lepas daripada itu, cara-cara kita juga harus dilakukan dengan cara elegan dan menjaga peraturan perundang-undangan yang ada. Dan dengan cara inilah kemudian kita bertata negara dan kita juga mengerti posisi dengan code of conduct yang benar. Pasca unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada Kamis lalu, polisi menangkap ratusan pendemo yang berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Para orang tua pendemo pun mendatangi kantor polisi untuk menjenguk anaknya. Salah satunya adalah penyanyi Macica Muchtar yang mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk putranya Muhammad Iqbal Ramadan yang ditangkap usai ikut aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR RI. Saya bersyukur Allah masih menolong saya, menolong anak saya. Saya masih bisa ketemu, masih bisa bicara sama anak saya. Syukur saya, Mas. Terima kasih. Iqbal menyebut awalnya ia mencari perlindungan karena demo mulai memanas. Iqbal ikut ke Polda Metro Jaya sekaligus mendampingi rekannya yang ditangkap. Waktu saya masuk, tiba-tiba saja ada lempar-lemparan batu. Saya mengamankan diri, kabur ke arah kiri, terus kemudian saya berinisiatif lah menghampiri dua aparat yang tidak berseragam mungkin ya. Setelah aksi massa penolakan revisi Undang-Undang Pilkada, DPR bergerak cepat untuk memperbaiki fasilitas yang sempat mengalami kerusakan. Memang menjadi protap kami ya, setiap ada unjuk rasa, kami selalu evaluasi efek dari unjuk rasa tersebut ya. Nah, unjuk rasa yang baru saja dilakukan oleh masyarakat, teman-teman mahasiswa, memang agak sedikit berimbas pada kerusakan di beberapa segmen, pagar, pintu gerbang, CCTV, kemudian juga umbul-umbul gitu ya. Nah, ini kami memang bertugas untuk memperbaiki, dan seperti yang sebelum-sebelumnya, target saya 24 jam itu memang sudah dirapikan. Coret-coretan yang dalam bentangan luas itu pun sudah paginya sudah kita cat kembali, dan tentu ini menjadi kewajiban kami merapikan kembali sehingga pada esok harinya, pada saat kantor harus digunakan, itu efek dari demonstran itu sudah tidak terlalu nampak lagi ya. Satu orang yang dikenakan pasal 170 KUHP atau diduga melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang, yaitu merusak pagar DPR yang di bagian depan. Kemudian 18 tersangka lainnya berdasarkan fakta perbuatan dan perannya masing-masing yang diduga telah melakukan tindakan kekerasan terhadap petugas kami, kemudian secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan, dan juga pasal yang ketiga adalah persangkaan tidak mengindahkan perintah dari petugas kami di lapangan. Sementara itu, politisi PSI Ade Armando tak mementingkan soal batas usia calon kepala daerah. Ia hanya menitik beratkan pada proses hukum pada saat penetapan pelantikan. Putusan tentang batas usia itu sebelumnya sudah dirumuskan oleh KPU ya, peraturan PKPU. Nah, sekarang buat teman-teman nih harus paham, kalau PKPU itu levelnya pemerintah, yang bisa mengujinya, menilainya adalah Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung sudah memutuskan, atau peraturannya sudah ada nih, dan seharusnya yang menilainya adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tidak mempersoalkan itu. Tiba-tiba datang Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan bahwa batas usianya seharusnya adalah 30 tahun berdasarkan masa pendaftaran atau apa tadi? Saat ditetapkan. Ya. Buat saya itu nggak terlalu penting apakah pada saat ditetapkan atau pada saat dilantik.
Yang terpenting adalah proses hukumnya untuk menentukan pada saat ditetapkan atau dilantik itu benar atau enggak. Apa-apa Jokowi, apa Jokowi. Saya pikir nggak ada urusannya sama Jokowi lah. Ya, yang cawe-cawe di MK ya hakim MK lah. Kalau kami di Projo ya, di Projo sejak awal posisi dan sikapnya jelas. Jelasnya seperti apa? Dalam hal menghadapi pilkada kan kita juga merespon. Ya, dari awal kita bilang Projo siap mendukung calon-calon yang didukung oleh tim ya, teman-teman tim, dan kita juga setuju ya bahwa di setiap pilkada sebaiknya tidak melawan kotak kosong, karena ini juga kaitannya dengan menjaga kualitas demokrasi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan jika revisi Undang-Undang Pilkada batal disahkan. Maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Tak hanya itu, Komisi Pemilihan Umum memastikan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. KPU dan Komisi 2 DPR RI akan membahas peraturan KPU tentang pencalonan Pilkada serentak 2024. KPU RI telah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam melakukan perubahan PKPU nomor 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. KPU RI akan menyampaikan surat edaran kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang pada pokoknya dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon memedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kalau pemerintah sifatnya kan sekali lagi ini masih di ranah DPR dalam rangka untuk penjadwalan yang kemarin. Nah, dengan DPR sudah menyatakan bahwa hal ini ditunda rapat paripurnanya, maka tentu pemerintah ikut karena tidak ada pilihan lain. Itu yang jadi harapan kita semua kan. Sebelumnya, Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden menyebut jika tanpa pengesahan undang-undang, Pilkada akan mengikuti aturan yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan DPR bahwa mereka tidak ada pengesahan RUU Pilkada, ya, tidak ada pengesahan rancangan undang-undang Pilkada. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Jadi begitu posisi pemerintah. Akan dibawa kemana ini? Partai Golkar di bawah naungan, di bawah komando yang dinakodai oleh Bahlil Lahadalia.